Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuf. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas KP02 Kriteria Perencanaan poin ke-8 tentang pengaturan sungai dan bangunan pelengkap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. 8.1 Lindungan terhadap gerusan. Bangunan yang dibuat di sungai akan menyebabkan terganggunya aliran normal dan akan menimbulkan pola aliran baru di sekitar bangunan yang dapat menyebabkan terjadinya penggerusan lokal setempat atau lokal scoring di dasar dan tepi sungai. Adalah mungkin untuk melindungi bagian sungai di sekitar bangunan utama terhadap efek penggerusan semacam ini. Harap dicatat bahwa konstruksi lindung yang dibicarakan di sini tidak akan bermanfaat untuk mengatasi penurunan dasar sungai yang meliputi jangka waktu lama atau degradasi. Hanya perencanaan bangunan itu sendiri yang akan mampu melindungi bangunan itu terhadap degradasi sungai. Nah, ini scoring ya, lokal scoring dasar atau tepi sungai. Ini juga terjadi pada bangunan seperti jembatan gitu ataupun pada apa namanya dinding penahan tanah yang dibangun untuk ini ya apa namanya untuk menahan gerusan sungai terhadap tanah. Biasanya kan ada ini penahan tanah DPT seperti dari seat pile gitu. Nah itu salah satunya hal-hal yang juga terkena gerusan gitu ya, abutmen jembatan yang menghubungkan kedua sisi dari sungai gitu ya, itu juga terkena scoring juga. Lindungan dasar sungai. Pengurusan lokal di hilir kolam olak dapat diatasi dengan lindungan dari pasangan batu kosong. Jika di daerah itu cukup tersedia batu-batu yang berkualitas baik dan beratnya memadai, maka dapat dibuat lapisan pasangan batu kosong. Bila direncana dengan baik, lapisan ini sangat menguntungkan dan awet. Agar tanah asli tidak hanyut, maka pasangan batu kosong sebaiknya selalu ditempatkan pada filter yang sesuai. Bronjong merupakan alternatif yang bagus jika hanya batu-batu berukuran kecil saja yang tersedia, misalnya batu kali. Bronjong pun karena merupakan perlindungan terbuka, sebaiknya ditempatkan pada filter yang sesuai. Filter pasir kerikil atau filter kain sintetis. Bronjong tidak boleh digunakan untuk bagian-bagian bangunan utama yang permanen. Bronjong paling sesuai dengan konstruksi pengaturan sungai. Pada umumnya, tidak dianjurkan untuk memakai lindungan tertutup seperti pasangan batu di hilir bangunan di sungai, karena ini akan memperpanjang jalur rembesan dan menahan gaya tekan ke atas atau uplift. Penggerusan lokal tepat di hulu tubuh bendung atau pilar bendung gerak umum terjadi. Perlindungan terhadap penggerusan semacam ini adalah dengan membuat pasangan batu atau lantai beton di depan bangunan. Di sini, lindungan tertutup akan menguntungkan karena akan dapat mengurangi gaya tekan ke atas. Karena pengaruh percepatan aliran biasanya jauh lebih kecil daripada pengaruh penurunan kecepatan. Maka, panjang lindungan hulu terhadap gerusan lokal dan berkisar antara 2 sampai 3 kali kedalaman air rencana. Lindungan tanggul sungai. Pekerjaan lindungan sungai berupa bronjong, pasangan batu kosong, pasangan batu atau plat beton. Harus diperhatikan bahwa kedalaman fondasi lindungan memadai atau bagian dari konstruksi tersebut bisa mengikuti pergerusan dasar sungai tanpa hilangnya stabilitas bangunan secara keseluruhan. Nah, mungkin diperlukan pekerjaan pengaturan sungai guna memperbaiki pola aliran di hulu bangunan atau untuk menetapkan bagian tanggul sungai yang belum stabil. Nah, ini bisa dilakukan perbaikan pada sungai atau kemarin-kemarin dia kita baca tuh ada river training itu ya, itu yang apa namanya perbaikan, kalau tidak salah namanya river training itu ya, yang perbaikan sungai, mungkin perbaikan pola alirannya yang awalnya turbulen kita buat apa namanya alirannya sehingga lebih landai gitu ya, pendangkalan atau eh, rekayasa-rekayasa teknis lainnya gitu ya untuk sungai tersebut. Nah, di ruas atas curam, palung sungai itu mungkin tidak stabil dan diperlukan beberapa klip untuk menstabilkan dasar sungai di dekat pengambilan. Di ruas-ruas tengah dan bawah, biasanya lokasi bendung akan dipilih di ruas yang stabil. Pada sungai teranyam atau braided river atau sungai dengan tanggul pasir yang berpindah-pindah, ruas stabil seperti yang dimaksud mungkin tidak ada.
Setelah pembuatan bendung atau bendung gerak di sungai semacam itu, dasar sungai di bagian hulu akan naik dan cenderung kurang stabil daripada sebelumnya. Mungkin diperlukan pekerjaan pengaturan sungai yang ekstensif guna menstabilkan aliran di hulu bangunan yang baru. Nah, seperti berikut ya contohnya ya. Ini bendung, bendung gerak, ini ada krip-kripnya. Ini ada krip, ini ada bendungannya, ini tanah-tanah apa namanya? Urugan gitu ya, tanah-tanah timbunan, sorry, tanah-tanah timbunan. Ini ada krip. Krip ini pelindung ininya untuk apa namanya? Agar alirannya mengarah ke sini karena bendung gerak. Kemudian ini tanggul banjir, tanggul juga. Ini biasanya umumnya ada jalan gitu ya, di sini ada jalan. Kemudian ini ada ini sungainya, ini ada bantaran terancam. Ini alirannya seperti ini sedimen. Nah, ini bendung gerak, ini adalah ini saluran primernya ya. Penggunaan krip di hilir bangunan utama. Bahaya penggerusan tanggul sungai biasanya lebih besar karena turbulensi dan kecepatan air lebih tinggi. Di sungai yang relatif lebar dan dalam, krip mungkin merupakan cara pemecahan ekonomis. Jarak antara masing-masing krip adalah L kurang dari alfa dikali C kuadrat kali H per 2G, di mana L adalah jarak antar krip dalam meter dan alfanya adalah parameter empiris sekitar 0,6. C adalah koefisien CZ dengan satuannya meter meter pangkat setengah per dt untuk sungai. Kemudian H adalah min atau nilai tengah kedalaman air dalam meter, kemudian G adalah percepatan gravitasinya. Kalau tidak ada alur atau trase krip yang paling cocok untuk yang dapat diputuskan, maka sebaiknya diambil pemecahan termurah, yaitu yang tegak lurus terhadap tanggung. Ini denahnya, krip batu buangan. Nah, ini aliran sungainya ya, ini aliran sungai. Ini ada mungkin ini simbol-simbol turbulen gitu, aliran turbulen ya. Ini kripnya, ini bendungnya, kemudian ini denah, ini potongannya, potongan dari kripnya ya, ini krip. Tinggi mercuk krip sebaiknya paling tinggi sama dengan elevasi bantaran. Kemiringan lapis lindung tanggul dan krip biasanya berkisar antara 1:2,5 sampai dengan 1:3,5. Untuk kemiringan di bawah muka air dan untuk kemiringan di bawah muka air dan 1,15 sampai 1:2,5 untuk kemiringan di luar air. Nah, jadi untuk kemiringan lapis tanggul, kemiringan ini gradiennya ya, gradien kemiringan 1:2,5. 1:2,5. X banding Y ya, X banding Y. Jadi X-nya 1, maka ininya tingginya 2,5. Nah, itu perbandingannya seperti itu, X banding Y. Sampai dengan 1:3,5 untuk kemiringan di bawah muka air. Nah, ini untuk yang di bawah muka air. Untuk yang berada di luar air, maka ya ininya kripnya itu memiliki gradien 1:1,5 sampai dengan 1:2,5. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang di bawah air ini perbandingan Y-nya lebih besar? Kenapa? Karena dengan kemiringan yang lebih besar, kemiringan gradiennya itu lebih besar, maka secara otomatis ya ini kan jadinya lebih tebal ya, lebih tebal dari ininya, lebih tebal dari mohon maaf ini 1:2,5 sampai 1:3,5. Kita misalkan X-nya itu 1 meter, kemudian Y-nya 2,5 meter, maka gradiennya otomatis kemiringannya lebih tinggi gradiennya, ya. Sedangkan untuk yang di luar 1:1,5 ini lebih rendah gradiennya, yang di luar air. Oke, gitu ya. Jadi yang di bawah permukaan air ini
cenderung lebih rendah gradiennya ya teman-teman ya. Ini pasti ada satu alasan teknis yang mempengaruhi ini, cuman saya juga agak kurang tahu kenapa bisa di bawah muka air ini dia gradien kemiringannya lebih besar dibandingkan yang di luar. Karena kalau kita pikir-pikir secara seksama ya, ini oh mohon maaf. Ini cakupannya lebih besar nih, 1,25 sampai 1,35. Iya. Iya, bener. Memang lebih tinggi gradiennya yang di bawah air dibandingkan dengan yang ada di atas air. Mungkin ada suatu alasan tertentu, mungkin karena kestabilan tanah atau bagaimana ya. Insya Allah mungkin ini menjadi suatu pertanyaan ya, pertanyaan yang mungkin harus kita cari nih. Kenapa bisa seperti ini? Oke lah, ini ketentuannya dulu ya yang akan kita kita cari di kemudian. Kita selesaikan dulu lah ini. Kemudian kemiringan ujung klip kadang-kadang dia ambil 1:5 sampai 1:10 untuk mengurangi pusaran air vortex dan efeknya. Contohnya ini adalah pertama ini denah. Ini denahnya seperti ini. Kemudian ini muka air rendah ketika rendah. Nah ini muka air rata-rata, muka air rendah. Ini adalah bronjong, ini adalah matras, ada matrasnya. Matras digunakan satu sama lain atau engsel. Ini ada penggerusan. Kemudian ini adalah krip dari bronjong. Krip terbuat dari kayu tipe terbuka. Ini adalah krip. Ini ada pilar kayu di sini, ada gelagarnya juga. Ya, krip itu semacam inilah struktur untuk pelindung terhadap gerusan lah intinya ya. Nah, ini juga digunakan untuk juga selain pada bendung juga misalnya kalau teman-teman memperhatikan di jembatan itu ada juga yang namanya krip gitu ya teman-teman ya. Krip dari bronjong dan kayu. Nah, ini krip ini. Intinya krip itu sepertinya bukan suatu struktur yang ini ya. Intinya kalau lihat dari sini kan ini kayu krip dari bronjong dan kayu, berarti memang krip itu relatif dia struktur yang memang khusus untuk melindungi kestabilan ya, untuk memberikan kestabilan baik pada struktur abutmen jembatan ataupun pada pada struktur bendung gitu ya, itu ataupun struktur tanggul. Itu krip ini memang baik untuk mengurangi dampak scoring gitu ya. Krip dapat dibuat dengan tipe terbuka seperti yang pada gambar 8.3. Air bisa mengalir melalui bangunan ini yang biasanya dibuat dari pilar-pilar kayu yang dipancang ke dasar sungai dan dipasang rapat satu sama lain guna menahan aliran. Bangunan terbuka ini kurang kuat dan mudah rusak selama banjir. Kemudian ada tanggul. Panjang dan elevasi. Kurva pengempangan digunakan untuk menghitung panjang dan elevasi tanggul banjir di sepanjang sungai. Untuk banjir dengan periode ulang yang berbeda-beda. Perhitungan yang tepat untuk kurva pengempangan dapat dikerjakan dengan metode langkah standar atau standar step method. Bila potongan merintang, kemiringan dan faktor kekerasan sungai ke arah hulu lokasi bendung sudah diketahui sampai jarak yang cukup jauh. Perkiraan kurva pengembangan yang cukup akurat dan aman adalah seperti berikut. Z sama dengan H dikali 1 min X L kuadrat. Nah, ini rumus turunannya for H per A. Bila H per A-nya itu lebih daripada 1, maka L-nya itu sama dengan 2H per I ya. L ini ya. Untuk H per A-nya kurang dari sama dengan 1, maka L-nya sama dengan H per I. Teman-teman, nah ini dimana A adalah kedalaman air sungai tanpa bendung, kemudian H adalah tinggi air berhubung adanya bendung, L adalah panjang total di mana kurva
Pengembangan terlihat Z adalah kedalaman air pada jarak X dari bendung, kemudian X adalah jarak dari bendung, kemudian I adalah kemiringan sungai. Akibat agradasi sungai di hulu bendung permanen, elevasi tanggul harus dicek untuk memastikan apakah tanggul itu sudah aman terhadap banjir selama umur bangunan. 8.2.2 Arah poros. Tanggul banjir sebaiknya selalu jauh dari dasar air rendah sungai atau dilindungi dari bahaya erosi akibat aliran yang cepat. Ini kemiringannya ini ya. Kurva pengembangan. Tinggi jagaan. Tanggul banjir sebaiknya direncanakan 0,25 di atas elevasi pangkal bendung atau abutmen guna menciptakan keamanan ekstra. Selama terjadi banjir yang luar biasa besar, bendungan dan pangkalnya akan melimpah dahulu, melindungi bangunan agar tidak terlanda banjir. Potongan melintang. Tanggul banjir akan direncanakan dengan lebar atas 3 meter. Jika tanggul itu harus juga menyangga jalan di atasnya, maka lebar itu hendaknya ditambah sesuai dengan kebutuhan. Kemiringan hulu dan hilir diambil menurut harga-harga yang diberikan pada tabel 8.1 di bawah ini. Harga-harga itu dianjurkan untuk tanggul tanah homogen atau seragam dengan pondasi yang stabil ya. Tanggul tanah tidak homogen harus direncanakan sesuai dengan teori yang sudah ada. Nah ini harga-harga kemiringan tarot. Nah ini tidak ada angkanya ya. Oke. Tanggul yang tingginya lebih dari 5 meter sebaiknya dicek stabilitasnya dengan menggunakan metode yang cocok. Bila pondasi tanggul tidak kedap air, maka harus dibuat parit halang atau cut-off trench yang dalamnya sampai sepertiga dari tinggi air. Nah ini dinding halang, kemudian ada kupasannya, tanah seragam yang dipadatkan ini. 8.2.5 Pembuang. Pembuang air atau drainase daerah di belakang tanggul banjir sampai ke sungai harus dipertimbangkan, khususnya jika tanggul sejajar dengan sungai. Kebutuhan pembuangan air dapat dipenuhi dengan membuat saluran pembuang paralel yang mengalirkan air ke kantong lumpur, atau dengan pembuangan yang memintas melalui tanggul dan dilengkapi dengan pintu otomatis yang menjaga agar air tidak masuk selama muka air tinggi. Kemudian akan terjadi genangan dan oleh karena itu sistem ini tidak cocok untuk daerah-daerah yang berpenduduk. Bila tidak dapat dipakai pintu otomatis, maka dapat dipilih pintu sorong jika tenaga eksploitasinya tersedia. Ini pembuang sejajar, ini sungai, ini bendungnya, ini pintu-pintu. Cara memecahkan masalah pembuangan air. Kemudian sodetan sungai. Kadang-kadang lebih menguntungkan untuk membuat bangunan utama di luar alur sungai yang ada dan membelokkan sungai itu sesudah pelaksanaannya selesai. Dalam metode pelaksanaan ini, masalah keteknikan sungai hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh selama perencanaan. Misal, alur sodetan, dimensi alur, perubahan dasar sungai, serta penutupan sungai. Tata letak. Tata letak yang tepat untuk sodetan bergantung kepada banyak faktor geologi, teknik, bangunan, topografi, dan sebagainya. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan umum berdasarkan perilaku sungai yang dapat diberikan di sini, yakni 1. Gangguan morfologi sungai diusahakan sesedikit mungkin. Ini sodetan atau kopur ya, yang sebelumnya kita pernah jelaskan di sodetan kopur. Kopur itu adalah sodetan. Nah, di sini sodetan. Nah, ini apa namanya? Ini aliran sungainya, ini dasnya ini berbelok ya, jadi tipikal yang berbelok, namun kita buat sodetan sehingga dia langsung passing gitu di sini gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ini bendung baru potongan memanjangnya. Nah menurut dasar sungai akibat adanya sodetan harus diperkirakan kedalaman pondasi bangunan di sebelah hulu hendaknya dicek. Gambar 8.7 memberikan contoh sodetan pada sungai berminder atau berkelok ya, meander mungkin ya. Jarak antara A dan C diperpendek dengan sodetan. Dasar sungai akan turun guna mendapatkan kembali keseimbangan batasnya atau ultimate equilibrium. Ini akan memerlukan banyak waktu, tetapi koperan hilir bendung dan pangkal bendung harus aman terhadap erosi semacam ini. Penutupan dasar sungai lama dan pembelokan sungai tersebut atau melalui bangunan utama yang baru hendaknya direncanakan secara rinci. Ada beberapa hal yang akan membantu dalam perencanaan ini, yaitu pertama, aliran harus dibelokkan melalui sodetan dan bangunan utama dengan sedikit menaikkan muka air hulu. Kedua, penutupan sungai harus dilakukan pada waktu terjadi aliran kecil yang meliputi jangka waktu lama. Ketiga, penutupan harus dilakukan dengan amat cepat. Keempat, bahan yang dipakai untuk menutup sebaiknya bahan berat dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Bila penutupan awal telah berhasil, maka tanggul penutup itu diperkuat supaya menjadi permanen. Tanggul harus diberi lindungan terhadap erosi, terutama sisi yang terkena air sungai.
Dalam beberapa hal, tanggul penutup lebih baik dibuat jauh dari sodetan setelah aliran sungai berhasil dibelokkan. Dalam hal ini, lengan sungai yang mati dari hulu tanggul penutup akan terisi sedimen dan menambah aman tanggul tersebut. Nah, seperti ini contohnya gambar 88 tipe tanggul penutup. Tanggul penutup permanen, kemudian ini ada pembuang di kaki tanggul, kemudian ada di sini ada sedimen yang akan terjadi, kemudian tanggul penutup sementara batu berat. Nah, ini muka banjirnya ya. Oke, itu dia pembahasan kita untuk KP02 poin ke-8 tentang penanganan sungai, pengaturan sungai dan bangunan pelengkap. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan tercapai. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.